Bab 1951, berjalan sendirian. Marham, diamlah. Melihat ini, Sandi segera memarahi Marham. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melampiaskan amarahnya. Jika mereka bertarung sekarang, keluarga sekte lainnya akan senang. Mengapa begitu banyak keluarga sekte berkumpul di Pulau Penglai, tetapi tidak ada konflik? Mereka semua menjaga kekuatan dan tidak memperjuangkan hal-hal yang tidak perlu. Wajah Diki langsung menjadi marah ketika Marham mengatakan ini, dan dia berkata dengan mata tajam, "Marham, beritahu aku satu hal lagi." Karena itu, Diki hendak meninju Marham. Namun dia dihentikan oleh Sandi. "Saudara Diki, jangan marah, orang ini." Marham berbicara seperti ini, "kamu hanya mengira itu kentut." Sandi mengatakan ini, jadi Marham berani marah. "Saudara Diki, lupakan saja." Pada saat ini, Dev berbicara, dan Diki mengertakkan gigi dan mundur 2 langkah. Ketika Sandi melihat ini, Diki benar-benar mendengarkan Dev, jadi dia memandang Dev dan berkata, "Tuan Dev, saya yakin ketika Anda datang ke Pulau Penglai, Anda tahu apa yang akan terjadi di sini, jadi saya hanya menyarankan itu. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya. Selama kita bersatu, siapa di antara sekte dan keluarga lain yang berani tidak patuh? Saat energi spiritual pulih, kita bisa mengembalikannya ke wilayah kita. Itu lebih baik daripada disebar dan dimusnahkan oleh sekte dan keluarga lain, bukan?" Setelah mendengarkan kata-kata Sandi, Dev tersenyum tipis, "Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, tapi saya lebih suka menyendiri, maafkan saya." Niat Dev sangat jelas, dia tidak akan membentuk aliansi dengan Sandi dan yang lainnya. Sandi sedikit mengernyit saat mendengar ini, dia tidak menyangka Dev akan menolak begitu cepat. Tepat ketika Sandi hendak mengatakan sesuatu yang lain, Marham berbicara lagi, "Dev, kamu pikir kamu ini siapa? Jangan berpikir kamu yang terbaik di dunia. Jangan lihat orang-orang dari Pulau Penglai ini, ada banyak master guru yang hebat, tapi kamu sendiri yang pasti akan mati mengenaskan. Apakah aku akan mati atau tidak sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Dev menatap Marham dengan dingin, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Melihat mata Dev, Marham sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Melihat ini, Sandi hanya bisa melihat ke arah Diki dan berkata, "Saudara Diki, apa maksudmu?" Diki berkata tanpa ragu, "Tentu saja saya akan mengikuti Tuan Dev, tidak perlu bertanya." "Saudara Diki, saya harap Anda mempertimbangkannya lagi, meskipun Dev sekarang." "Oke, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kami akan pergi jika tidak terjadi apa-apa." Sebelum Sandi selesai berbicara, Diki memotongnya. Wajah Sandi menjadi dingin, lalu dia berkata dengan dingin, "Saudara Diki, di Penglai, jika kamu bukan teman, kamu adalah musuh. Saat kita bertemu lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Saya juga." Diki berkata dengan tenang. "Saudara Diki, ayo pergi." Dev menelepon Diki dan pergi. Sandi melihat ke belakang mereka berdua, giginya bergemeletuk. "Bah, apa-apaan ini, Diki itu idiot." Marham mengutuk, dan kemudian berkata kepada Sandi, "Saudara ke-9, bahwa Diki itu idiot, kami tidak peduli padanya, bahkan jika ketiganya kita bekerja sama, di sini pulau ini juga tak terkalahkan." Sandi tidak berbicara, tapi berbalik dan pergi. Di sisi lain, Dev mengikuti Diki ke sebuah kedai minuman, memesan beberapa hidangan, memesan sebotol anggur, dan mulai minum. "Saudara Diki, tahukah kamu mengapa saya tidak membentuk aliansi dengan mereka?" Sambil minum, Dev bertanya pada Diki. Diki menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Kekuatan Tuan Dev, tanpa membentuk aliansi, saya khawatir dia tidak terkalahkan di pulau ini." Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa, "Saudara Diki juga telah belajar cara menyanjung. Alasan mengapa saya tidak ingin membentuk aliansi adalah karena mereka semua menantikan kebangkitan energi spiritual, tetapi saya ingin menghancurkan kebangkitan energi spiritual ini. Jika kebangkitan energi spiritual benar-benar dimulai, pembantaian akan menyebar dari Pulau Penglai ke seluruh dunia. Pada saat itu, semua makhluk hidup akan musnah, dan semua keluarga di dunia seni bela diri akan menjadi seperti budak. Saya yakin saudara Diki harus mengetahui kekuatan sekte dan keluarga bangsawan di dunia rahasia, bukan? Apakah itu sebanding dengan dunia seni bela diri di dunia sekuler?" Bab 1952, ambil selangkah demi selangkah. Kata-kata Dev membuat Diki tertegun dan berpikir keras. Jika energi spiritual dihidupkan kembali dan sekte serta keluarga di alam rahasia kembali ke dunia sekuler, maka tidak akan ada yang salah dengan keluarga-keluarga ini di dunia seni bela diri. Pada saat itu, mereka semua akan menjadi keluarga bawahan dan hidup seperti budak.
Terlebih lagi, untuk memperebutkan sumber daya, keluarga besar akan bertarung tanpa hambatan, lagi pula, tidak ada aturan yang dapat menahan keluarga sekte ini. Pada saat itu, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, dan manusia biasa mungkin lebih buruk dari semut. Tuan Dev, bagaimana rencana Anda untuk mencegah kebangkitan energi spiritual? Diki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev sedikit mengernyit, lalu menghela nafas dan berkata, saya belum memikirkannya dengan matang, saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Saat Dev sedang minum dan mengobrol dengan Diki, seorang pria berusia 20-an yang mengenakan pakaian kasual masuk, diikuti oleh 4 rombongan di belakangnya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti tuan muda dari suatu keluarga sekte, tetapi dia melirik ke kedai minuman, lalu menemukan sudut dan duduk. Dev sedikit mengernyit, lalu menatap pemuda itu dengan hati-hati. Diki melihat ekspresi Dev dan bertanya, Tuan Dev, apakah Anda kenal orang itu? Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya, tapi menurut saya aura orang ini sangat aneh. Meskipun dia sengaja menekan auranya, menurut saya kekuatannya mungkin di atas Grandmaster Guru Puncak. Ketika Diki mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda itu lebih jauh dan berkata dengan rasa ingin tahu, saya rasa tidak ada yang istimewa tentang itu. Ada banyak pemuda seperti ini di Pulau Penglai sekarang, dan saat ini usia, mereka bisa mencapai Grandmaster Guru Puncak, tidak mungkin bahkan menjadi Martial Saint, kan? Tuan Dev adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Dia belum mencapai Grandmaster Guru Puncak. Bagaimana orang bisa melampaui Anda? Dia bukan seorang pejuang, kata Dev dengan tenang. Bukan seorang pejuang. Diki tertegun, apakah dia seorang kultivator? Apakah dia berasal dari dunia rahasia? Dev tidak berbicara karena dia tidak yakin apakah pihak lain berasal dari alam rahasia, namun, di dunia sekuler, para kultivator abadi yang ditemui Dev, kecuali para kultivator jahat dari aliansi seni bela diri yang dirasuki jiwa, kalau tidak, saya belum pernah melihat seorang kultivator abadi yang begitu kuat. Bagaimanapun, hukum langit dan bumi bukanlah lelucon, penggarap abadi akan ditekan oleh hukum langit dan bumi di dunia sekuler, dan tidak mungkin kekuatan mereka tumbuh ke tingkat yang sangat tinggi. Namun jika berasal dari alam rahasia, maka ia harus menanggung kekuatan hukum ini dan rela kekuatannya ditekan dan stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran. Siapa yang akan melakukan itu? Oleh karena itu, mereka yang berada di dunia rahasia tidak akan memasuki dunia sekuler dengan santai, jika tidak, dunia sekuler akan berada dalam kekacauan. Tepat ketika Dev sedang menatap pemuda itu dengan hati-hati, pemuda itu tiba-tiba menatap Dev. Mata mereka bertemu, tetapi mereka memalingkan muka pada saat yang sama. Dev yakin bahwa pria di depannya sangat kuat, dan pemuda itu juga sedikit mengernyit. Tuan Muda Kal. Pada saat ini, seorang pengikut di sebelahnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia ditatap dengan tajam. Pemuda ini adalah Kal Santoso, agar tidak menarik perhatian, Kal tidak tinggal bersama banyak orang, dan ia juga sengaja menyembunyikan kehadirannya. Tapi dia tidak menyangka begitu dia memasuki pintu, dia akan ditatap oleh Dev untuk waktu yang lama. Kal juga merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh Dev, yang merupakan keunikan dari para kultivator abadi, sehingga dia dapat yakin bahwa Dev adalah seorang kultivator abadi. Terlebih lagi, Dev sekarang berada pada transformasi tingkat ke-8, yaitu WoW Agung kelas 8. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di dunia sekuler. Anda harus tahu bahwa hukum langit dan bumi di dunia sekuler sangat ditekan, jika Anda ingin melakukan transformasi di dunia sekuler, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Bab 1953, apakah kamu berani melawanku? Dengan cara ini, Dev dan Kal memiliki pikiran mereka sendiri dan diam-diam mengamati satu sama lain, tetapi segera, mata mereka tertarik oleh 5 orang berjubah hitam yang tiba-tiba masuk. Ketika Dev dan Diki melihat 5 pria berjubah hitam masuk, wajah mereka menjadi dingin dan mereka menjadi gugup. Kelima pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Robin dengan 4 pria berjubah emas hitam. Setelah melihat Dev, Robin juga sedikit terkejut. Dev, kita benar-benar musuh satu sama lain. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Robin berkata pada Dev sambil tersenyum garang. Robin, putra tertua yang bermartabat dari keluarga Harman di Kyoto, sekarang menjadi seekor anjing dan menjadi cangkang bagi orang lain. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Dev mencibir. Dev, karena kamu aku menjadi seperti ini sekarang. Aku pasti akan membunuhmu. Robin dipenuhi amarah, lalu dia melambaikan tangannya, dan 4 pria berjubah emas hitam mengepung Dev. Dev merasakan aura dari 4 jubah hitam emas, wajahnya sedikit jelek, lalu dia berkata, Robin, kebencian kami, saya harap Anda tidak melibatkan orang lain, tangani saja saya.
Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata kepada Diki, "Saudara Diki, silakan kembali dulu. Saya akan mencari Anda setelah saya menangani masalah ini di sini." Dev tahu bahwa meskipun dia dan Dikik bersama, mereka akan cukup untuk mengalahkan 4 lawan berjubah emas hitam. Bagaimanapun, pihak lain berada di level Martial Saint. "Tuan Dev, saya tidak akan pergi. Saya akan bertarung bersama Anda sampai akhir." Diki berkata tanpa rasa takut. "Huff, hanya kalian berdua, hanya butuh beberapa menit untuk membunuhmu. Dev, bahkan jika kamu meningkatkan kekuatanmu dan menjadi lebih kuat, bisakah kamu melawan 4 jubah emas hitam? Mereka semua adalah orang suci bela diri. Jika kamu dengan patuh menyerah, aku bisa menyelamatkan kematianmu." Robin berkata dengan nada meremehkan. Dev menyerap banyak kekuatan dalam beberapa hari terakhir, jadi Robin dan yang lainnya telah berkultivasi dan pada dasarnya telah pulih sekarang. Tanpa diduga, mereka bertemu Dev lagi di Pulau Penglai. Robin tidak bisa menerima nada ini sama sekali, jadi sekarang dia bertemu Dev, dia ingin membalas dendam. "Robin, biarpun ada jiwa yang hidup di tubuhmu, jika aku ingin membunuhmu, aku pasti tidak akan bisa membunuhmu dengan lebih dari 10 gerakan. Apakah kamu berani melawanku?" Dev mulai memprovokasi Robin. Bagaimanapun, menghadapi 4 jubah emas hitam, Dev dan Diki memang dalam masalah. "Huff, Dev, jangan coba trik ini padaku. Apa menurutmu aku akan menerima tipuanmu? Karena kamu tidak ingin ditangkap tanpa ampun, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu menundukkan kepala." Robin berkata bahwa dia akan membiarkan keempat jubah emas hitam itu mengambil tindakan. Pada saat ini, Carl, yang berada di sudut, terlihat sangat serius. Dia tidak tahu bahwa di dunia sekuler ini, para pembudidaya iblis memiliki kekuatan yang begitu tinggi dan bahkan mencapai tingkat suci bela diri, yang disebut sebagai aut alam tubuh. Carl awalnya berpikir bahwa dia telah keluar dari dunia rahasia dengan kekuatan hukum langit dan bumi. Bahkan jika dia bukan salah satu yang terbaik di dunia sekuler, jika dia ingin menghancurkan sebuah keluarga, dia harus melakukannya saja. Mencapai. Tapi sekarang melihat betapa kuatnya para penggarap iblis ini, Carl sebenarnya merasa sedikit takut. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, takut Robin dan yang lainnya akan mengetahui keberadaannya. Pada saat ini, aura Dev mulai melonjak, dan aura menakutkan yang keluar menyebabkan banyak orang di sekitarnya melarikan diri dengan panik. Carl merasakan aura menakutkan di tubuh Dev, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apakah sudah ada tempat untuk pemulihan energi spiritual di dunia sekuler? Kenapa orang-orang ini tidak ditindas oleh hukum langit dan bumi? Apakah dia juga keluar dari suatu dunia rahasia? Carl tidak mengerti bagaimana Dev berlatih, dan dia mulai bertanya-tanya apakah Dev, seperti dirinya, baru saja keluar dari dunia rahasia. "Jangan memulai konflik sekarang. Apakah kamu lupa untuk apa kamu datang?" Pada saat ini, jiwa dalam tubuh Robin meraung ke arah Robin dengan penuh amarah. Bab 1954, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Setelah Robin mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan meminta keempat jubah emas hitam itu mundur. Kemudian dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Dev, tunggu saja aku. Aku akan menjagamu setelah urusan di sini selesai." Setelah mengatakan itu, Robin pergi dengan jubah emas hitam. Saat Robin berjalan kembali, Dev menghela nafas lega. Dia masih sedikit stres saat menghadapi 4 jubah hitam emas sendirian. Terakhir kali, jika orang-orang ini tidak serakah dan bersikeras untuk menyerap kekuatan spiritual di tubuh Dev, tetapi menjadi bumerang, saya khawatir Dev akan ditangkap oleh mereka. "Tuan Dev, ayo pergi juga." Diki juga berkeringat dingin saat ini. Dev mengangguk dan mengikuti Diki pergi, sementara Carl duduk kosong dengan ekspresi rumit di matanya. "Tuan, kekuatan para penggarap iblis tadi mungkin tidak kalah dengan Anda. Apa yang harus kami lakukan?" Seorang pengikut bertanya pada Carl. Carl tidak berbicara, hanya mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika kekuatannya ditekan dan dipenjarakan oleh hukum langit dan bumi, dia pasti akan menjadi pemimpin di dunia sekuler dan dapat dimanipulasi sesuka hati. Tapi sekarang dia baru saja muncul, dia bertemu 4 jubah emas hitam dari aliansi seni bela diri. Pukulan semacam ini masih cukup besar bagi Carl. Para pembudidaya iblis ini pasti telah keluar dari alam rahasia. Mengapa Anda merasa kekuatan mereka sama sekali tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi? Pengikut lainnya tampak bingung. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ada jiwa yang hidup di dalam tubuh para penggarap iblis ini? Dengan kata lain, tubuh orang-orang ini hanyalah pejuang di dunia sekuler, dan jiwa di dalam tubuh mereka adalah penggarap iblis yang sebenarnya.
Hukum langit dan bumi tidak akan menekan jiwa, dan para penggarap iblis ini memanfaatkan celah ini, sehingga mereka dapat berjalan di dunia sekuler dengan tidak bermoral. Kal menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi pemuda tadi sepertinya bukan seorang kultivator iblis, tapi aura di tubuhnya juga tidak lemah. Petugas itu melanjutkan. Mungkin orang itu adalah tuan muda yang keluar dari alam rahasia tertentu. Kal sangat tertarik dengan identitas Dev saat ini dan ingin tahu apakah Dev keluar dari dunia rahasia. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya petugas itu. Awalnya saya mengira saya bisa mengendalikannya, tetapi sekarang tampaknya ada naga dan harimau yang bersembunyi di sini, dan ada begitu banyak master. Sembunyikan kekuatanmu, tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan jangan pernah mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Setelah Kal selesai berbicara, dia mulai makan sendiri. Dev mengikuti Diki kembali ke istana. Saat ini, wajah Dev tidak terlalu bagus, dan dia khawatir kali ini, situasi di Pulau Penglai melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang dan begitu banyak master yang memasuki Pulau Penglai, selain jubah emas hitam dari aliansi seni bela diri, ada juga orang suci bela diri lainnya yang muncul. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi Dev untuk mencegah kebangkitan energi spiritual. Saudara Dev. Begitu Dev kembali ke istana, dia melihat Efron memimpin seseorang. Efron, kenapa kamu ada di sini? Kata Dev dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bukan hanya aku, tapi juga kepala keluarga Zefri ada di sini. Donat mengirim seseorang untuk mencarimu di Kyoto. Kamu tidak ada di sana saat itu, jadi aku membawa seseorang ke sini. Kepala keluarga Zefri juga ada di sini bersama orang-orang dari keluarga Zefri. Karena itu, Waskita juga keluar bersama sekelompok orang. Di antara mereka, Mia dan Nora juga datang. Tuan Dev. Waskita melangkah maju dan menyapa Dev. Setelah Diki melihat Waskita, dia dengan cepat dan penuh hormat berteriak, "Halo, Paman Waskita." Waskita mengangguk sedikit, itu dianggap sebagai salam. Tuan Waskita, mengapa kamu ada di sini juga? Dev sangat terkejut karena Waskita membawa orang ke sini, dan dengan kemampuan Waskita, bahkan jika dia datang, dia mungkin akan menjadi umpan meriam bagaimanapun, orang-orang yang berkumpul di pulau saat ini semuanya adalah ahli. Bab 1955, Keabadian. Tuan Dev, semua keluarga besar di alam rahasia telah mengirim orang ke Pulau Penglai, tidak terkecuali keluarga Zefri kami. Tetua klan berkata, mari kita lakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Dev. Selama energi spiritual dihidupkan kembali dan kita mengendalikan Pulau Penglai, keluarga Zefri kita akan berada di atas angin. Waskita mengikuti Dev tanpa malu-malu. Ketika Dev mendengar hal ini, dia mengetahui bahwa Tono mengetahui bahwa Pulau Penglai ingin menghidupkan kembali energi spiritualnya, dan juga ingin menduduki Pulau Penglai. Setiap keluarga punya ide ini, jadi pasti akan ada pertempuran berdarah. Yang harus dilakukan Dev adalah menghentikan pertempuran berdarah ini. Tuan Waskita, sejujurnya, saya datang ke Pulau Penglai kali ini bukan untuk menduduki Pulau Penglai, tetapi untuk mencari cara mencegah terjadinya pemulihan energi spiritual. Dev langsung mengikuti Waskita. Waskita tampak sangat terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa perkataan Dev adalah perintah, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mematuhinya. Keluarga Zefri kami mengikuti pengaturan Tuan Dev. Waskita tidak menanyakan alasannya dan berkata secara langsung dan tegas. Waktu berlalu cepat. Dev dan yang lainnya segera tiba di Pulau Penglai selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari terakhir, Pulau Penglai ternyata sangat sepi, kecuali orang-orang yang mendarat di pulau itu satu demi satu pada awalnya, pada akhirnya sangat sedikit orang yang mendarat di pulau itu. Di sebuah hotel, Robin berdiri di luar jendela, memandangi seluruh Pulau Penglai, dan perlahan berkata, "Senior, apakah sudah hampir waktunya?" Baiklah, sudah waktunya. Mari beritahu dan aktifkan formasi perlindungan gunung. Jalur jiwa di tubuh Robin. Robin mengangguk, dan dengan cepat memanggil dua pria berjubah emas hitam, menuju ke bukit di tengah Pulau Penglai. Tidak lama kemudian, seluruh Pulau Penglai mulai sedikit bergetar, seperti gempa bumi. Dan perbukitan di tengah Pulau Penglai mulai bersinar dengan semburan cahaya. Gerakan tiba-tiba ini langsung menarik perhatian semua orang. Dev berdiri di titik tertinggi istana, memandangi bukit bercahaya di tengahnya, mengerutkan kening. Tuan Dev, ketika kami datang ke sini, kami mendengar ada reruntuhan di sana, tetapi tidak ada yang menemukannya.
Apakah energi spiritual akan bangkit kembali sekarang dan reruntuhan itu muncul? Diki bertanya dengan penuh semangat sambil melihat ke arah bukit bercahaya di kejauhan. Dev tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu apakah reruntuhan akan segera muncul, tetapi bukit di depannya tiba-tiba bersinar, itu sama sekali bukan fenomena aneh, tetapi formasi skala besar telah diaktifkan. Meski jaraknya sangat jauh, Dev bisa merasakan aura menakutkan saat formasi diaktifkan. Banyak orang mulai berkerumun menuju bukit tengah, dan semua orang takut tertinggal. Saudara Dev, ada reruntuhan yang muncul di Pulau Penglai. Semua orang mengatakan bahwa ada altar di reruntuhan tersebut. Karena altar inilah energi spiritual dihidupkan kembali. Dan beberapa orang mengatakan bahwa siapapun yang bisa naik ke altar terlebih dahulu dapat memicu fenomena langit dan menjadi abadi. Efron menemukan Dev terengah-engah dan berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia selalu menanyakan hal-hal di luar. Pada awalnya, apa yang dikatakan Efron agak mirip dengan Dev, karena pemulihan energi spiritual tidak akan pernah memilih Pulau Penglai tanpa alasan, dan sebagai penguasa generasi, Blood Demon tidak akan menjebak tubuhnya di Pulau Penglai untuk menunggu kebangkitan. Pasti ada rahasia di Pulau Penglai yang tidak mereka ketahui, namun keabadian yang disebutkan kemudian jelas tidak masuk akal. Tuan Dev, mengapa kita tidak melihatnya juga? Meskipun Dev tidak mempercayainya, Diki sangat bersemangat, tentu saja dia ingin melihat hal semacam ini. Apakah itu benar atau salah, Anda harus melihatnya untuk mengetahuinya. Ayo pergi, Dev mengangguk. Ketika Dev tiba bersama orang-orang, dia menemukan bahwa bukit itu sudah dikelilingi oleh orang-orang, dan sebuah gerbang batu kuno terlihat tidak jauh dari sana. Jadi semua orang memandang gerbang batu dengan mata emas, seolah-olah akan ada kekayaan tak berujung di balik gerbang batu. Bab 1956, Tunggu perlahan. Sandi dan yang lainnya, dengan bawahannya masing-masing, berdiri di depan. Di depan Sandi dan yang lainnya, ada lebih dari selusin orang terbaring berantakan, semuanya sepertinya kehabisan napas. Bagaimana kabarnya? Diki melihat orang-orang yang jatuh ke tanah dan bertanya dengan bingung. Sandi terlihat sangat jelek dan tidak berkata apa-apa, tapi Marham tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dasar bodoh, ada formasi pelindung gunung di sini, menyebabkan kita kehilangan begitu banyak orang. Ketika Diki mendengar ini, dia segera mengerti bahwa orang-orang di depannya ini berasal dari Sandi dan keluarganya. Mereka mungkin ingin masuk dulu, jadi mereka tidak menyelidikinya, tapi dibunuh oleh formasi. Justru karena Sandi dan yang lainnya tidak ada orang di belakang mereka yang berani bertindak gegabah. Dengan formasi sekuat itu, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya demi bersenang-senang. Untuk sementara waktu, ribuan orang berkumpul di sekitar sini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton, tidak ada yang mau menghancurkan formasi. Bagaimanapun, menghancurkan formasi membutuhkan banyak kekuatan, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda, yang masih akan memberikan keuntungan bagi orang lain. Jadi orang-orang ini menonton tanpa daya, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghancurkan formasi, sekarang mereka semua merasa malu. Semua orang menatap dengan mata besar dan mata kecil, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya nafas berat semua orang. Di sekitar bukit di depan Anda, sinar cahaya terus-menerus berkedip, inilah formasi pelindung gunung di bukit ini, hanya dengan menghancurkan formasi tersebut Anda dapat masuk. Dengan perlindungan formasi yang begitu besar, semua orang percaya pasti ada banyak hal baik di reruntuhan ini. Sementara tidak ada yang bergerak dan menunggu dengan tenang, Dev melihat sekeliling, dia ingin menemukan Robin dan yang lainnya, serta Carl, yang dia temui di kedai. Karena dalam pandangan Dev, orang-orang ini akan menjadi ancaman besar baginya. Sayang sekali Dev tidak menyadarinya setelah melihat sekeliling, mungkin orang-orang ini tidak datang, atau mereka bersembunyi di sudut. Senior, karena kita ingin semua orang ini memasuki dunia rahasia palsu ini, mengapa kita harus membentuk formasi yang begitu kuat di luar? Sekarang tidak ada yang berani masuk. Robin bertanya dengan sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin mengelabui orang-orang ini agar masuk tetapi membuat penghalang. Jiwa dalam tubuh Robin tersenyum tipis, apa yang kamu tahu? Semakin kuat formasi di luar, semakin mereka menantikannya di dalam. Mereka akan berkerumun ketika saatnya tiba. Seseorang pasti akan menerobos formasi ini. Hanya saja tunggu perlahan. Waktu berlalu, dan tetap tidak ada yang bergerak, tidak ada yang tersisa, dan tidak ada yang mencoba menghancurkan formasi. Akhirnya, seorang lelaki tua dari keluarga tak dikenal, dengan janggut di wajahnya, berjalan menuju bukit di depannya dengan langkah mantap. Ketika semua orang melihat seseorang bergerak, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke lelaki tua itu.
Dev melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu berada di akhir periode Dao Hou, dan dia tahu bahwa dia pasti yang lebih tua dari sebuah keluarga tertentu. Tuan Dev, bisakah orang ini menghancurkan formasi? Diki memandang orang tua yang keluar dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya, jika nanti formasinya rusak dan kamu masuk ke dalam, jangan impulsif, apalagi mengambil tindakan, tunggu perintahku. Dev memerintahkan ke Efron, Waskita dan Diki. Ketiga orang itu mengangguk, dan sekarang mereka semua mendengarkan Dev. Pada saat ini, lelaki tua itu berjalan menuju formasi dengan kaget, tepat setelah semburan cahaya melintas, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak keras, suaranya seperti guntur yang menggelinding. Ada angin kencang, lalu saya melihat kabut putih samar keluar dari tangan lelaki tua itu, dan kabut putih itu mulai berputar di tangan lelaki tua itu, membentuk pusaran. Tidak ada yang tahu keterampilan apa yang digunakan orang tua ini, mereka hanya bisa menonton dengan tenang. Hancurkan. Orang tua itu melambaikan telapak tangannya, dan momentum agung itu meledak seketika. Banyak orang mundur, merasakan kekuatan yang menakutkan. Semua orang merasa bahwa formasi itu harus dipatahkan. Bab 1957, bergabunglah. Namun ketika lelaki tua itu menepukkan telapak tangannya pada formasi tersebut, seluruh tubuhnya langsung terpental, lalu ia terjatuh dengan keras di depan semua orang, 7 lubangnya berdarah dan wajahnya pucat, ia terluka parah. Pada saat ini, mata banyak orang terbelalak karena terkejut, jika kekuatan semacam ini tidak dapat menghancurkan formasi di depan mereka, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk memasuki reruntuhan. Formasi ini sangat kuat bahkan dengan kekuatan Grandmaster Guru Puncak di tahap selanjutnya, dia tidak mampu menerobosnya. Diki terdiam beberapa saat. Penekanan formasinya adalah mematahkan mata formasi. Untuk mematahkan formasi dengan brute force seperti ini dibutuhkan kekuatan yang cukup tinggi. Dev berkata dengan tenang. Jelas sekali, Dev tahu sejak awal bahwa formasi orang tua itu tidak bisa dipatahkan. Saudara Dev, bisakah kamu membukanya? Efron bertanya. Dev mengangguk, aku hanya membutuhkan satu pedang untuk menghancurkan formasi ini. Dev tidak membual, tapi dia sudah melihat di mana formasi itu berada, dan dengan kekuatannya sendiri dan pedang pembuluh naga, dia pasti bisa menghancurkannya. Namun Dev tidak mau merusaknya karena dia sedang menunggu. Dia tahu bahwa Robin datang dengan 4 jubah emas hitam, dengan 4 jubah emas hitam, akan terlalu mudah untuk menghancurkan formasi ini bersama-sama. Dan saya melihat anak muda di pub, mereka pasti mampu. Orang-orang ini belum bergerak atau bahkan melihatnya, jadi Dev juga tidak mengambil tindakan apapun, mereka semua berlomba-lomba untuk bersabar. Dev dapat menahannya, tetapi beberapa orang tidak tahan lagi, dan Sandi berdiri. Semuanya, pulau Penglai yang kita datangi hari ini tidak dapat dihentikan oleh lingkaran sihir. Sekarang ketiga saudara kita telah membentuk aliansi, dan kita semua memiliki senjata seni bela diri di tangan kita. Jika ada orang lain yang bersedia membentuk aliansi dengan kita, kamu bisa datang. Akan lebih baik jika kita memiliki senjata bela diri di tangan kita. Kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Saya yakin selama kita bekerja sama, tidak ada yang buruk dari formasi ini. Tapi aku akan mengatakannya dulu. Kita merusak formasi. Mereka yang tidak berkontribusi, harap mundur. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sandi melihat lingkaran sihir di luar begitu kuat, dan pasti akan ada bahaya di dalam reruntuhan, jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak keluarga untuk membentuk aliansi dan mengendalikan situasi untuk saat ini. Hanya mengandalkan mereka bertiga, kekuatannya masih sedikit lemah. Saya bersedia membentuk aliansi dengan Tuan Pero, dan saya juga memiliki senjata seni bela diri di tangan saya. Saat ini, beberapa keluarga mulai berdiri, sekarang mereka semua tahu bahwa jika mereka bertarung sendirian, pada akhirnya mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Saya juga ingin. Keluarga lain memihak Sandi. Segera, lebih dari selusin keluarga memilih untuk membentuk aliansi dengan Sandi dan yang lainnya saat ini, Sandi dan yang lainnya memiliki ratusan orang, dan mereka dianggap yang paling kuat. Melihat ini, Sandi akhirnya mencibir di wajahnya, menatap Dev dengan provokatif, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke formasi. Semuanya, mari bekerja sama untuk memutus lingkaran sihir ini untuknya. Setelah Sandi selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata seni bela diri. Yang lain juga memamerkan senjata mereka satu demi satu, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka bersama-sama, energi berkumpul dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan Wuhou Agung, dan ditambah dengan berkah dari beberapa senjata seni bela diri, kekuatan mengerikan tersebut tidak dapat ditandingi oleh satu orang.
Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian, dan segera setelah formasi penjaga gunung dipatahkan, mereka bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Hanya saja Sandi dan orang-orangnya telah mengepung mereka, menghalangi semua orang keluar. Meski banyak orang yang tidak puas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Boom! Ada suara yang memekakkan telinga, dan kekuatan yang terkumpul dibombardir menuju formasi. Seluruh pulau Penglai terguncang oleh hantaman ini, dan gelombang besar terjadi di laut. Ini menunjukkan betapa kuatnya serangan gabungan ini. Sangat disayangkan bahwa pukulan ganas seperti itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada formasi pelindung gunung, meskipun orang-orang ini tidak terpengaruh oleh serangan balik dari formasi tersebut, mereka tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Bab 1958, saya ingin Anda mengurusnya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan Sandi dan yang lainnya langsung tercengang, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa begitu banyak orang dan berkah senjata seni bela diri tidak dapat menghancurkan formasi ini. Setelah beberapa saat keheranan, wajah Sandi berubah menjadi sangat jelek, dan matanya galak dan menakutkan. Senior, begitu banyak orang dan senjata silat yang belum mampu mematahkan formasi. Apakah formasi ini terlalu kuat? Jika mereka benar-benar tidak bisa mematahkannya, bukankah usaha kita akan sia-sia? Robin berada di sudut dan merasa khawatir ketika dia melihat Sandi dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan formasi meskipun mereka bekerja sama. Tahukah kamu bahwa untuk memutus lingkaran sihir, kamu perlu menemukan pusat formasi? Dengan begitu banyak orang, tidakkah ada yang tahu di mana pusat formasi itu? Iblis di tubuh Robin tidak menyangka bahwa di antara begitu banyak orang, tidak ada yang memahami formasi tersebut. Pada saat ini, aura di tubuh Sandi terus melonjak, dengan begitu banyak orang yang tidak dapat menghancurkan formasi, mereka takut akan ditertawakan. Datang lagi. Karena itu, Sandi dan yang lainnya bergabung untuk menyerang lagi, kali ini mereka hampir mencoba yang terbaik. Kekuatan besar menyebabkan Pulau Penglai bergetar terus-menerus, dan bahkan lautan di kejauhan menimbulkan gelombang besar. Namun hasilnya tetap sama, formasinya tidak rusak sama sekali. Setelah dua serangan ini, Sandi dan yang lainnya telah menghabiskan sebagian besar energinya, sekarang semua orang saling memandang dengan kaget. Jika Anda bahkan tidak bisa menembus formasi, mengapa memasuki reruntuhan? Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak orang yang menantikan untuk memasuki reruntuhan tersebut, karena mereka tahu bahwa pasti ada harta karun di dalam reruntuhan tersebut, dan bahkan rumor tentang keabadian mungkin benar adanya. Pada saat ini, Robin melihat pemandangan ini dan merasa sangat cemas, jika formasi benar-benar tidak dapat dipatahkan, maka jebakan mereka akan sia-sia. Senior, kalau tidak berhasil, ayo kita lakukan sendiri dan hancurkan formasinya, kan? Robin menyarankan. Lagi pula, mereka yang mengaturnya, dan mereka sendiri bisa menghancurkannya. Tapi siapa sangka, jiwa berkata, kita tidak bisa menghancurkannya. Formasi ini dibuat oleh guru besar sendiri, tapi aku tidak menyangka formasi sekuat itu dibuat. Saat ini, Robin juga sedang bingung, jika benar-benar tidak bisa dipecahkan, maka mereka hanya bisa menunggu perlahan. Menghancurkan formasi, menggunakan kekerasan tanpa menemukan pusat formasi, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa mengembangkan kekuatan seperti itu. Tepat ketika Sandi terlihat frustrasi dan bingung, Dev perlahan keluar dan berkata sambil mencibir. Dev, apa yang kamu bicarakan? Jika bisa, hentikan dan katakan sesuatu yang sinis. Marham sudah marah, tetapi ketika dia melihat Dev melontarkan komentar sinis, dia tidak bisa menahan amarahnya. Sandi menyipitkan matanya sedikit dan menatap Dev dengan dingin. Dev, apa maksudmu? Tahukah kamu di mana letak matanya? Tentu saja saya tahu. Dev tersenyum ringan. Berhentilah menyombongkan diri lo, kenapa tidak mengambil tindakan? Ingin para nelayan mendapat keuntungan. Marham bertanya. Mengapa saya harus mengambil tindakan? Saya bisa melakukan apapun yang saya suka, dan Anda masih harus mengontrol saya. Dev segera membungkam Marham. Sandi memandang Dev dengan tenang, lalu berkata, Dev, jika kamu benar-benar bisa menembus lingkaran sihir ini, aku bisa membiarkanmu memasuki reruntuhan bersama kami terlebih dahulu, bagaimana? Semua orang tahu bahwa siapapun yang memasuki reruntuhan terlebih dahulu pasti akan mendapat keuntungan. Tapi siapa tahu, Dev menggelengkan kepalanya, aku bisa menghancurkan formasi, tapi aku tidak akan memasuki reruntuhan ini bersamamu. Kamu bisa pergi dulu. Mendengar perkataan Dev, Marham tersenyum dingin, Dev, apakah kamu takut ada senjata tersembunyi di reruntuhan? Dev hanya tersenyum ringan dan mengabaikannya. Ini membuat Marham semakin marah. Babak 1959, hancurkan dengan satu pedang.
Ketika semua orang melihat bahwa Dev mencoba menghancurkan formasi sendirian, mereka tidak bisa menahan cibiran. Anda harus tahu bahwa Sandy, yang lain, dan senjata seni bela diri tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana Dev bisa menghancurkan formasi itu sendirian? Bahkan jika dia tahu di mana mata formasi itu berada, formasi yang begitu kuat tidak dapat dipatahkan oleh satu orang. Tuan Dev, Anda. Diki berbisik kepada Dev, lagi pula, mereka yang mencoba menghancurkan formasi barusan terbunuh oleh serangan balik tersebut. Dan lelaki tua tadi, dengan kekuatan Grandmaster Guru Puncak di tahap selanjutnya, juga terluka parah. Humazi, Efron dan Waskita juga melangkah maju untuk menghentikan Dev, karena begitu banyak orang yang tidak dapat menghancurkannya bersama-sama, dan Dev sendiri takut berada dalam bahaya. Mia dan Nora juga berjalan menuju Dev. Saat ini, wajah Nora serius dan dia berkata pelan, Tuan Dev, formasi ini bukan formasi biasa. Jika saya membacanya dengan benar, ini pasti formasi darah jahat dari klan iblis. Formasi ini hanya memiliki formasi besar iblis. Hanya mereka yang memiliki level lebih tinggi yang dapat menggunakannya, saya tidak tahu mengapa itu muncul di sini. Jenazah Nora kini menjadi pelayan istana dari Istana Guanghan yang telah hidup ribuan tahun, dia mengetahui hal-hal yang belum pernah didengar oleh Dev dan yang lainnya. Saya pernah mendengar tentang formasi ini, dan sepertinya saya memiliki kesan tentangnya, tetapi mengapa formasi iblis muncul di sini? Mungkinkah iblis darah yang mengaturnya sebelum dia mati? Humazi juga berbicara. Dev juga sedikit terkejut, jika peninggalan ini adalah pengantar kebangkitan energi spiritual, bagaimana formasi iblis bisa muncul? Tidak mungkin seseorang dari suku iblis meninggalkan peninggalan ini dan memicu kebangkitan energi spiritual. Mungkinkah Blood Demon mengaturnya untuk sementara? Dev tidak dapat memahaminya, tetapi Blood Demon telah meninggal di Pulau Penglai, dan mungkin Blood Demon lah yang mengubah tubuhnya menjadi patung. Tapi tidak peduli siapa yang mengaturnya, Dev pasti akan menghancurkan formasi sekarang dan masuk untuk melihat apa yang terjadi. Jangan khawatir, formasi ini kelihatannya kuat, tapi pembukaan formasinya sudah rentan. Dev menatap semua orang dengan tenang, lalu perlahan berjalan menuju formasi. Pedang datang. Dev melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya. Segera setelah pedang pembunuh naga muncul, pedang itu dikelilingi oleh energi pedang hijau, dan tubuh pedang itu bersinar genit. Saat pedang pembunuh naga muncul, semua orang merasakan kekuatan besar menyebar. Pedang pembunuh naga di tangan Dev tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pedang roh. Kal di pojok, matanya berbinar setelah melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev. Orang ini pasti berasal dari keluarga alam rahasia tertentu, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pedang spiritual bermutu tinggi di tangannya? Kal melihat pedang spiritual di tangan Dev, matanya penuh dengan keserakahan. Dev mengabaikan tatapan serakah semua orang dan memegang pedang pembunuh naga. Jejak kekuatan naga disuntikkan ke dalam pedang, dan segera pedang pembunuh naga berdengung seperti auman naga. Semburan energi pedang hijau langsung melesat ke langit dari pedang pembunuh naga, dan energi pedang yang tajam mulai berkedip terus-menerus. Hanfurkan. Dev meraung dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, langsung menebas formasi. Boom! Pedang ini langsung mengguncang seluruh Pulau Penglai, semua orang merasa seperti gempa bumi, tubuh mereka gemetar terus-menerus. Dan formasi tersebut juga memancarkan semburan cahaya terang, dan kemudian seperti cangkang telur, ia hancur berkeping-keping dan menghilang. Formasinya rusak. Sandy dan yang lainnya telah bergabung dan diberkati dengan senjata seni bela diri, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya, tetapi mereka dipatahkan oleh pedang Dev. Semua orang memandang Dev dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Terutama Sandy dan yang lainnya, ekspresi wajah mereka sangat rumit. Yang lebih rumit lagi adalah Robin yang bersembunyi di pojok melihat Dev menghancurkan formasi dengan satu pedang. Robin merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bab 1960, Jarak Dekat. Dia bahkan lebih bertekad saat ini dan harus menjebak Dev di dalam. Jika dia membiarkan Dev terus seperti ini, dia tidak akan pernah bisa membalas pembunuhan ayahnya. Setelah beberapa saat takjub, banyak orang mulai bereaksi dan sangat ingin bergegas menuju reruntuhan. Bagaimanapun, siapapun yang memasuki reruntuhan terlebih dahulu akan mengambil inisiatif. Tapi saat orang-orang ini bergegas menuju reruntuhan, Sandy tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang menakutkan langsung memotong beberapa orang di depannya. Siapapun yang berani masuk akan mati. Sandy berteriak dengan marah. Setelah itu, orang-orang di pihak Sandy menjaga pintu masuk reruntuhan, mencegah siapapun masuk, sepertinya mereka ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri.
Sekarang Sandi dan yang lainnya memiliki banyak sekutu, jadi mereka berani mendominasi. Tetapi ketika anggota keluarga sekte lainnya melihat ini, mereka mulai berteriak dan mengumpat. Ayo mundur. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa kedua belah pihak akan bertarung, jadi dia memanggil Diki dan Waskita dan memimpin pasukannya kembali. Tepat ketika Dev dan yang lainnya mundur, pertempuran dimulai. Tidak ada yang mau menyerah, jadi beberapa orang mulai bergegas maju, tetapi Sandi dan orang-orangnya mulai memblokirnya. Kilatan pedang dan bayangan pedang, ratapan terus berlanjut. Hanya saja Sandi membuat rencana sejak awal dan menyatukan banyak keluarga sebelumnya, jadi saat ini, mereka benar-benar menduduki puncak. Hanya dalam 10 menit, pemandangan itu sudah dipenuhi mayat dan aliran darah, bisa dibilang mengerikan. Dev melihat segala sesuatu di depannya, tanpa ekspresi di wajahnya. Namun saat ini, dia bahkan lebih bertekad untuk mencegah energi spiritual bangkit kembali. Dalam situasi ini, banyak keluarga sudah mulai berkelahi, jika energi spiritual benar-benar dihidupkan kembali, keluarga di alam rahasia akan kembali ke dunia sekuler. Maka seluruh dunia akan menjadi seperti ini. Segera, pertempuran berhenti. Sandi dan yang lainnya masih menjaga pintu masuk, tetapi keluarga lainnya tidak menerobos. Saat ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali melihat Sandi dan yang lainnya dengan marah. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keuntungan. Hanya dalam 10 menit, mereka sudah menderita kerugian besar, jadi keluarga-keluarga ini tidak berani terburu-buru. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri dengan luka di lengannya, yang jelas terluka selama pertempuran. Perantara berjalan ke arah Sandi, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Pero, Anda dan saya sama-sama anggota keluarga seni bela diri. Kami tidak memiliki keluhan. Kami semua memiliki tuan kami sendiri di belakang kami. Saya harap Anda tidak mengambilnya. Kami setuju bahwa Anda memasuki reruntuhan terlebih dahulu, tetapi Anda tidak bisa memblokir pintu masuk secara sembarangan dan mencegah kami masuk, bukan? Jika kita terus berjuang, meskipun kamu bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Berapa banyak dari kamu yang tersisa pada akhirnya? Jangan lupa masih ada orang yang duduk di gunung menyaksikan pertarungan antar harimau. Jika saatnya tiba, Anda tidak ingin memonopoli reruntuhan. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, pihak lain mencoba berunding dengan Sandi. Sandi melirik ke arah Dev saat ini, hanya Diki, Waskita, dan Efron yang dipimpin oleh Dev yang tidak mengambil tindakan. Meskipun ada banyak orang-orang yang dibawa oleh Waskita dan orang-orang yang dibawa oleh Efron umumnya memiliki kekuatan yang relatif rendah, hanya orang-orang yang dibawa oleh Diki yang mencakup cukup banyak Dauhou. Dengan cara ini, meskipun pihak Dev memiliki banyak orang, mereka tidak terlalu kuat, jadi Sandi berani melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak memahami prinsip duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, bagaimana dia bisa membiarkan Dev bersaing dengan seekor snipe dan kerang untuk mendapatkan keuntungan? Sandi sendiri juga menyimpan rencana cadangan, 18 arhat yang dibawanya tidak mengambil tindakan, hanya untuk berjaga-jaga terhadap Dev. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Jika kamu berani memanfaatkan kehancuran ini, silakan saja. Marhem melangkah maju dan mengutuk pria parubaya itu. Bersambung.